Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, yang pertama yaitu bilangan berpangkat. Pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, ide dasar dari perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 3 pangkat 2 ini sama artinya dengan 3 kali 3. Nah, sebanyak 2 kali. Karena dengan ide dasarnya yaitu perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan itu sendiri yaitu 3. Yang kedua yaitu 3 pangkat 3 itu sama aja dengan 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 3 kali. Dan 3 pangkat 4 itu sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, dalam artian bilangan perpangkatan ini terdapat bilangan pokok dan pangkat. Penulisan 3 pangkat 2 dapat dibaca dengan 3 pangkat 2. Bilangan 3 disebut bilangan pokok dan bilangan 2 disebut pangkat atau eksponen. Nah, secara umum perpangkat ini dapat dituliskan sebagai A pangkat N dengan A merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkatnya. Nah, pada perpangkatan, pangkat atau eksponen tidak hanya berupa bilangan bulat positif, tetapi dapat pula berupa bilangan pecahan atau desimal, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Hal ini dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu pangkat bilangan bulat positif. Dengan contoh, misalkan suatu bakteri setiap hari berjumlahnya menjadi 2 kali lipat dari jumlah pada hari sebelumnya. Ingat, yaitu setiap harinya bakteri tersebut yaitu berkembang biak menjadi 2 kali lipat pada hari sebelumnya. Nah, jika sekarang populasi bakteri tersebut sama dengan 1 juta, maka bakteri tersebut, misal nih, hari ini bakteri itu 1 juta, maka besok dia akan menjadi 2 juta karena dikalikan 2 kali 1 juta. Maka dapat dilihat satu konsep, yaitu pada satu hari berikutnya, maka dia 2 kali 1 juta sama dengan 2 kali 1, 2 pangkat 1 kali 1 juta. Nah, pada 2 hari berikutnya, maka pada satu hari kemarin dikalikan 2 pada hari ini, maka 2 dikali 2 kali 1 juta sama dengan 2 pangkat 2 kali 1 juta. Nah, pada 3 hari berikutnya, pada 2 hari sebelum hari ini, maka dikalikan 2 lagi, maka 2 kali 2 kali 2 kali 1 dikali 1 juta, maka 2 pangkat 3 kali 1 juta. Nah, contoh di atas memperlihatkan bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Bentuk-bentuk tersebut merupakan perpangkatan dengan bilangan bulat positif. Nah, perpangkatan dengan pangkat bilangan positif dapat diperoleh dari perkalian berulang suatu berikut. Nah, contoh nih, 2 sama aja dengan 2 pangkat 1 karena dia duanya tidak berulang sebanyak 1 kali. Jadi 2 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, 2 kali 2, 2-nya ini berulang sebanyak 2 kali, sama ada dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 dikali 2 kali 2, 2 berulang sebanyak 3 kali, berarti dia 2 pangkat 3. Nah, secara umum jika A anggota R atau bilangan real dan N bilangan positif, maka misalnya X pangkat N sama dengan X kali X kali X sebanyak N kali. Yang selanjutnya itu pangkat bilangan bulat negatif atau nol. Nah, analogi dengan pembahasan bilangan bulat positif, pangkat bilangan bulat positif, kita dapat menyesuaikan bilangan pangkat bulat negatif seperti pada ilustrasi berikut ini. Misalnya 3 pangkat min 2. Berarti ini kan 3-nya berulang sebanyak min 2 kali. Berarti kalau ini berarti bisa kita tuliskan 3 pangkat min 1 kali 3 pangkat min 1 sebanyak 2 kali. Ya. Nah, untuk 3 pangkat min 3 nih. 3 pangkat min 3 berarti 3 pangkat min 1 dikali berulang sebanyak 3 kali. Berarti 3 pangkat min 1 kali 3 pangkat min 1 kali 3 pangkat min 1. Dan begitupun 3 pangkat min 4. Nah, pada ilustrasi di atas, karena 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3, maka dapat diubah. Nah, ingat nih, 3 pangkat min 1 ini dapat diubah menjadi 1/3. Nah, maka untuk 3 pangkat min 2 itu dapat diubah menjadi 1/3 pangkat 2. Nah, ini karena ini sama aja dengan 1/3 pangkat 2, itu sama aja dengan 1/3 dikali 1/3, atau sama aja dengan 1/9. Nah,
1 kali 1, 1, 3 kali 3, 9. Nah, untuk 3 pangkat min 3. Nah, sama dia dengan sepertiga dikali, jadi sepertiga berulang sebanyak 3 kali. Dan begitu pun 3 pangkat min 4. Nah, dapat dituliskan pada 3 pangkat min 1 sama dengan sepertiga ini dituliskan sebuah formula yaitu A pangkat min N. Misal nih, 3 ini kita ganti A dan min 1 ini kita pangkat diganti min N. Nah, misal A pangkat min N sama aja dengan seper N. Nah, pada formula ini sering digunakan untuk mengubah bilangan bulat positif menjadi negatif. Nah, khusus untuk operasi bilangan bulat berpangkat 0 nih, ditentukan oleh formula berikut ini. Misal A pangkat 0 sama dia dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Nah, diingat-ingat bahwa setiap bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0, maka dia sama dengan 1. Nih, ingat-ingat bahwa setiap bilangan berapapun kecuali 0 jika dia dipangkatkan dengan 0 sama aja dengan 1. Nah, yang berikutnya itu bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, misal nih, perhatikan bentuk-bentuk pecahan berpangkat bilangan bulat berikut ini. 3/4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ingat bahwa setiap bilangan berapapun kecuali 0, ketika kita pangkatkan 0, maka dia akan sama dengan 1. Nah, yang kedua yaitu 2/3 pangkat 3. Nah, berarti 2/3 ini berulang sebanyak 3 kali. Kita kalikan sebanyak 3 kali 2/3 ini. Berarti 2/3 dikali 2/3 kali 2/3. Sama aja 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 atau sama dengan 8/27. Nah, ini yang selanjutnya itu 2/3 pangkat min 3. 2/3 pangkat min 3 ini sama aja dengan 2/3 pangkat min 1 berulang sebanyak 3 kali. Nah, 2/3 pangkat min 1 ini sama aja dengan 3/2. Karena kan kita pangkat A pangkat min N sama aja dengan seper N. Misal nih, berarti ini kan 1/2/3, berarti 3/2. Berarti 3/2 ini berulang sebanyak 3 kali. Berarti ini sama dengan 3/2 kali 3/2 kali 3/2. Sama dengan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 27/8. Nah, berdasarkan uraian di atas ini, kita bisa dapatkan sebuah formula. Misal nih, formula I yaitu A per B pangkat N sama aja dengan A per B berulang sebanyak N. Berarti A per B kali A per B sebanyak N kali. Dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan N lebih dari 0. Yang formula I2 yaitu A per B pangkat min N, berarti A per B pangkat min 1 sebanyak N kali. Berarti dia A per B pangkat min 1 itu sama aja dengan kan 1 per A per B sama aja dengan B per A sebanyak N kali. Dengan formula 3I yaitu A per B pangkat 0. Nah, misal nih, A dan B ini adalah suatu bilangan bulat, tapi dia tidak sama dengan 0, maka ketika bilangan berapapun kecuali 0 dipangkatkan 0, maka dia akan sama dengan 1. Ini bilangan bulat berpangkat pecahan. Yang selanjutnya itu secara umum dapat dituliskan apabila akar NA merupakan bilangan real, maka A pangkat M per N sama aja dengan akar N A pangkat M. Nih. Berarti ini N adalah suatu akar, misal A pangkat setengah, berarti dia akar 2 A pangkat 1, ya kan? Nah, terus di mana M dan N bilangan bulat serta N yang lebih dari 0. Nah, untuk operasi perpangkatan, ini adalah sifat-sifat dari operasi perpangkatan. Nah, ini wajib kita ingat untuk menyelesaikan suatu operasi perpangkatan. Yang selanjutnya yaitu bentuk akar. Ini adalah sifat-sifat dari bentuk akar. Yang selanjutnya yaitu operasi dari bentuk akar. Penjumlahan terhadap penjumlahan dan pengurangan. Misal nih, terdapat suatu bilangan B akar MA plus minus C dikali M dikali akar MA sama dengan B plus minus C dikali akar MA. Terus untuk operasi bentuk akar dari perkalian, maka kita misal diketahui yaitu suatu bilangan akar NA dikalikan dengan akar NB sama dengan akar N dikali A kali B.
Nah, untuk operasi bentuk pembagian yaitu misal terdapat suatu bilangan akar NA dibagi akar NB, maka akan sama aja dengan akar N akar N A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya itu untuk merasakan bentuk akar. Merasakan akar-akar berbentuk pecahan dapat diubah dengan mengalihkan akar-akar sekawannya. Nah, yang pertama yaitu mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar yang sama dengan penyebutnya. Misal terdapat suatu bilangan A per B akar B, maka kita kalikan dengan penyebutnya yaitu akar B, maka dia akan maka kita akan rasionalkan menjadi A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Yang kedua yaitu mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar sekawan dari penyebutnya dengan penyebut misal A. Misal dengan penyebut misal akar A plus akar B mempunyai sekawan akar A min akar B. Ingat, misal di sini akar A min akar B, maka akar sekawannya yaitu akar A plus akar B. Ingat, misal di sini min, maka di sini akar sekawannya menjadi plus. Nah, contoh misal terdapat suatu bilangan A per akar A min akar B sama dirasionalkan menjadi A per akar A min akar B dikali akar A plus akar B, akar sekawan dari akar A min akar B yaitu akar A plus akar B per akar A plus akar B. Maka kan sama aja dengan A dikali akar A plus A akar B per A min B. Nah, itu yang dapat saya jelaskan tentang bentuk bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.